Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Isron. Saya dari Fakultas atau Prodi Usuluddin dan dari kelas Usuluddin C. Dan kali ini saya membuat video ini guna untuk agar saya bisa memenuhi syarat UAS pada pelajaran Rasam Usmani. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu ziyadatun waw, hukum ziyadatun waw. Dan sebelum saya menjelaskan hukum ziyadatun waw, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu rasam usmani. Rasam usmani adalah bentuk atau kaidah penulisan huruf-huruf Al-Quran sebagaimana yang ditulis dan disalin pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika beliau membukukan mushaf Al-Quran. Dan adapun ciri-ciri rasam usmani ialah: yang pertama, tidak selalu sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Arab standar atau rasam ilmiah dan ejaan bahasa Arab. Dan contoh kedua ialah mengandung bentuk-bentuk tulisan khusus yang dipertahankan dari penyalinan mushaf zaman Utsman bin Affan. Dan ciri-ciri rasam Utsman yang terakhir ialah bertujuan untuk memelihara cara bacaan qiraat dan makna yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tujuan penetapan rasam Utsman ialah memelihara keseragaman mushaf di seluruh wilayah Islam dan menjaga qiraat mutawatir yang diterima secara turun-temurun dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir ialah menjadi standar resmi penulisan mushaf agar tidak ada perbedaan di kalangan umat Islam. Dan adapun hukum menggunakan rasam Utsmani, mayoritas ulama berpendapat bahwa penulisan mushaf Al-Quran harus menggunakan rasam Utsmani dan tidak boleh ditulis dengan ejaan biasa untuk menghindari kesalahan dalam membaca dan pemahaman Al-Quran. Dan kali ini saya akan menjelaskan apa itu hukum ziyadatun waw dalam rasam Utsmani. Ziyadatun waw artinya adalah penambahan huruf waw dalam penulisan kata yang secara pengucapan kadang tidak dibaca sesuai dengan penulisan tersebut, tetapi sesuai dengan qiraat atau riwayat bacaan. Adapun contoh ziyadatul waw dalam mushaf Utsmani, yang pertama contohnya ialah as-shalah, tulisan dengan waw padahal dibaca as-shalah tanpa sama sekali dibaca huruf wawnya dalam penulisan tersebut. Dan contoh yang kedua ialah az-zakah, ditulis dengan waw, ada huruf waw di dalamnya, akan tetapi huruf wawnya tidak dibaca, padahal dan dibaca dengan az-zakah, cuma dibaca dengan az-zakah. Hukum ziyadatul waw dalam rasam Utsmani, yang pertama ialah dibolehkan dan sah secara syar'i karena ia bagian dari rasam yang disepakati penulisannya oleh para sahabat ketika membukukan Al-Quran. Dan yang kedua ialah tujuan penambahan ini bukan untuk mengubah makna, tetapi untuk menjaga qiraat dan bacaan yang berbeda-beda yang sahih. Dan yang terakhir adalah tidak boleh diubah pada mushaf Al-Quran. Misalnya, tidak boleh menghapus huruf waw pada kata as-shalah lalu menulisnya dengan as-shalah saja tanpa huruf waw sesuai ejaan biasa. Itu tidak boleh. Dan mengapa ada ziyadatul waw pada kata tersebut? Karena untuk memuat dan mengakomodasi berbagai qiraat atau cara bacaan yang sahih, kadang sebagai syarat qiraat tertentu saja, kadang sebagai
bagian dari tradisi penulisan Arab kuno pada masa itu. Dan pada kesimpulannya ialah Rasm Utsmani Ziyadatul Waw adalah penambahan huruf waw dalam rasam ini yang tidak memengaruhi bacaan, dan hukumnya wajib dipertahankan dalam penyalinan mushaf sebagai bentuk ittiba atau mengikuti mushaf standar Utsmani. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.